Itu sebenarnya tuh dari Bang Kadek gitu. Oh, iya. Itu emang dari Bang Kadek, Bang Kadek nih. Bosku, Anda sudah mencemarkan nama Alif Rajab Brahman. Halo semuanya, balik lagi sama gua di channel Farhanul Villa. Kali ini gua bakalan menuhin permintaan kalian. Gua bakalan ngobrol-ngobrol dan juga jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian yang udah gue share di Instagram bareng sama Alif Rajab Brahman. Sekarang udah ada Alif Rajab Brahman, gimana Alif kabarnya? Sehat Bang. Sehat, ya? Gua juga sehat Bang. Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan teman-teman yang nonton nih juga sehat semuanya, nggak ada kendala apapun, nggak ada sakit-sakit, harus sehat semuanya. Oke, langsung aja nih, kita mau ngobrol-ngobrol dulu. Sebelum kita jawab-jawabin pertanyaan dari netizen, kita ngobrol-ngobrol dulu sebentar sama Alif Rajab Brahman. Oke, Alif, pertama, lu itu kelahiran tahun berapa? Tahun 2000. Tahun 2000? Akhir. 2000 akhir. Berarti mau ke 2001 juga berarti ya? Iya. Oktober sih. Oktober mau 2001. Oke. Nama lengkap lu Alif Rajab Brahman. Alif Rajab Brahman tuh ada artinya nggak? Nggak tahu, itu dari nenek gua yang dulu dari. Oh, udah dari keturunan yang dari dulu ya? Dari dulu. Oke, Dia berarti. namain. Lu berapa bersaudara nih berarti? Saudara 4. 4 bersaudara. Lu anak ke? 3. Anak ketiga. Semuanya laki? Enggak, kakak gua 2 cewek, yang pertama sama yang kedua. Yang pertama sama yang kedua Yang cewek. keempat baru cowok. Tapi yang bergelut di bidang olahraga lu doang nih? Mungkin sama adik gua satu lagi nanti. Oh, adik lu masih berapa tahun dia? Dia kelas 7. SMP. Berarti kelas 1 SMP dia? Enggak, kelas SD. SD. Kelas? SD. Kelas 5 atau 6? 7 tahun baru. 7 tahun berapa? Berapa 7 tahun? 2000. Pokoknya SD lah ya? SD, Pokoknya SD. Tapi dia emang Tapi udah mulai suka volley. Udah mulai suka volley juga? Mulai Oke. ikutin latihan. Oke, Klub. siap. Oke. Alif Rajab Brahman ini alumni SMA Ragunan. SMA Ragunan. Bareng sama siapa aja nih? Sama Oki. Oke, Kadek. Oki Damar, Igede Wirayuda, Dewi Raditya. Terus Haris, Noviar Haris. Noviar Haris, Johan ada. Johan Sanger, Nah, terus siapa lagi ya? Banyak nih kayaknya. Blaem. Blaem, Wahyu Wahyu Renaldi. Renaldi, AL tuh. Iya, terus ada lagi satu Iqbal Ramadan namanya. Iqbal Ramadan, AU. Itu yang Iqbal. angkatan, iya. Itu yang angkatan udara tuh. Angkatan, Terus angkatan. angkatan gua itu. Oh, seangkatan sama lu. Iya. Oke. Angkatan yang lain sih banyak. Oke. Berarti banyak juga nih apa jebolan-jebolan Ragunan nih. Banyak, yang di Proliga juga di banyak. Proliga tuh banyak tuh jebolan Ragunan. Oke. Berapa lama waktu lu untuk bisa nyampe ke titik ini tuh? Lu tuh butuh waktu berapa lama sih? Gua Sampai ke titik ini. volley mulai dari SMP kelas 1 awal. SMP Kalau kelas 1 masuk awal. tuh baru masuk SMP udah mulai volley. Baru mulai volley. Sampai ke situ sih SMP masih belum fokus banget ya. Kayak masih buat sekolah aja gitu, belum fokus ke volley banget. Ya. Fokusnya tuh pas masuk di sekolah Ragunan sih. Pas di Ragunan berarti fokus-fokusnya tuh Iya, ya. Bang. Pas di Ragunan mulai fokus kan di situ ada emang pemusatan kan, jadi udah bikin mana langsung udah volley aja terus Iya. udah sampai lulus SMA baru panggil Proliga. Proliga. Oh, oke, berarti dari Ragunan itu ya berarti ya. Jalannya itu dari Ragunan, masuk ke Ragunan, baru masuk ke Proliga. Tapi lu pas di Ragunan itu tuh apa aja sih, maksudnya pasti kan klub-klub Proliga kan nggak mungkin sembarang ambil pemain gitu kan. Pasti kan prestasi-prestasi juga dilihat nih. Kalau boleh tahu nih prestasi-prestasi lu semasa SMA tuh apa aja? Pas SMA paling Popnas, Kejurnas. Udah sih itu aja paling yang kelihatan. Sama Power Prof waktu itu pertama kali ikut turnamen resmi tuh Power Prof. Berarti sama, kalau yang gue tahu itu sama ASG gitu-gitu ya? Iya. ASG lu ikut juga? Enggak, ASG enggak ikut. Lu nggak ikut sama sekali ASG? Enggak ikut. Kenapa emang tuh? Kenapa nggak ikut? Itu nggak tahu deh. Mungkin Oh, tapi lu kurang udah bagus. lu di masuk Ikut kelas seleksi, Ragunan, ikut. cuman ya belum rezeki masuk Belum rezeki. ikut ASG. Oh, oke. Siap. Oke.
Awal masuk Proliga tahun berapa? Awal masuk Proliga tahun 2019. Baru tahun kemarin berarti ya? Iya, Baru tahun kemarin. Tahun kemarin itu Proliga pertamanya Alif. 2019. 2019 sama Jakarta Garuda. Jakarta Garuda. Oke, sama Jakarta Garuda. Itu Jakarta Garuda tuh emang tim yang apa ya istilahnya ya? Dibuat untuk pemain muda gitu ya. Jadi apa kayak buat lapis 2-nya senior pelatnas gitu. Jadi lapis 2-nya timnas itu Jakarta Garuda. Oke, siap. Buat misalnya nanti kalau timnas sudah mulai Regenerasi gitu. mungkin Jakarta Garuda bisa buat. Jadi bibit-bibitnya udah diambil dari Jakarta Garuda juga ya. Oke. Oh ya, Jakarta Garuda tuh paling senior tuh tahun ini sekarang siapa berarti? Bang Kadek? Iya, Bang Kadek. Paling senior Bang Kadek. Paling senior tuh Bang Kadek. Igede Wirayuda tuh kalau kalian nggak tahu Bang Kadek, Igede Wirayuda tuh yang paling senior sekarang di Jakarta Garuda di seri apa di musim 2020. Cuman karena di stop jadinya selesai. Tidak ada juara tahun ini, tidak ada juaranya. Juara bersama semuanya juara. Gue sempet datang juga soalnya di seri Bandung. Gue datang dapat ID card tuh, dari Mas Praja. Mas Praja itu apa? Dia pelatih fisik SC. Pelatih fisiknya Jakarta Garuda. Kebetulan gue kenal. Kebetulan nih Mas Praja ini juga pelatih fisiknya di DKI ya. Iya. Di tim Prapon DKI. Nah, gue kenal, jadinya gue coba minta bisa nggak dibuatin. Oh ternyata bisa, dan akhirnya gue berangkat ke Bandung. Gitu. Gue motoin Jakarta Garuda. Seru banget sih itu, emang gue pengalaman pertama gue di Moto Proliga, karena kan sebelumnya kan cuman kayak event-event kayak Prapon, terus juga kayak Tarkam kayak gitu doang, atau ya tingkat-tingkat nasional lah, belum sampai yang Proliga gitu yang turnamen sebesar itu tuh belum pernah. Dan dapat kesempatan bareng Jakarta Garuda, ya terima kasih banyak udah dikasih kesempatan. Selanjutnya nih gue mau nanya nomor punggung lu itu kalau nggak salah di 2019 nomor punggung lu itu 1. Dan akhirnya lu jadi tahun itu jadi nomor punggung 10, dan juga di DKI gue ngeliat lu nomor 10. Nah, kenapa jadi nomor 1 ke nomor 10? Atau emang lu pengen nomor 10 sebenarnya, cuman waktu itu ada orang yang make apa gimana? Enggak sih, jadi pas di Proliga 2019 emang itu pertama kali kan. Oke, pertama kali. Makanya gue pas banget dapat nomor 1. Nomor 1. Itu buat pertama kali gue ikut Proliga maksudnya. Oke. Pertama kali masuk Proliga gue mau nomor 1 gitu. Iya, pokoknya nomor 1. Terus pas Proliga tahun ini nomor punggung 10 emang dari dulu gue nomor punggung 10. Oke. Dari pas karena itu ya sebenarnya nggak ada ini sih, cuma karena inian aja. Itu bulan lahir sih. Bulan lahir Oktober. Iya. 10. Oke, gue kira lu 10 pengen jadi kapten Tsubasa gitu. Enggak. Dulu sempat 7. 7 juga sempat. Oh, 7 juga sempat. Karena dulu nomor punggung bokap 7. Oh, bokap juga main volley berarti main ya? Volley juga. Bokap posisinya apa bokap? All round dia. All round. Berarti agak beda sedikit nih sama lu ya? Iya. Lu Beda jalur. beda jauh. Lu quicker, bokap All round. all round. Oke. Kesulitannya jadi quicker tuh apa sih, Lip? Kesulitannya sih di blok sih paling, sama di kecepatan sambil minum bola sih, iya. Itu sih yang paling sulit. Yang lainnya sih nggak terlalu. Karena butuh kecepatan tinggi banget itu ya. Emang harus punya kecepatan tinggi, soalnya ngejar bola kiri kanan ya. Oh iya, benar. Belum lagi nanti kalau divariasi sama orang gimana. Iya, sama harus sinkron juga sama setternya berarti ya. Harus sinkron juga. Itu yang susah sih paling. Oke. Tadi gue ngeliat di Instagram tuh ada yang nanya, kenapa sih lu dipanggil Kocik? Sebenarnya nih gue jelasin dulu nih ya. Gue jelasin dulu. Panggilan Kocik tuh bukan dari gua. Gue tahu panggilan Kocik itu dari pas Proliga di Bandung. Selesai pertandingan Garuda lawan Bang Sumsel, itu gue diajak ngopi sama mereka.
Nah di kafe itu tuh gue masih manggil itu Alif, tapi yang lain tuh manggil dia tuh Kocik semua. Nah sekarang coba klarifikasi kenapa lu bisa dipanggil Kocik. Itu sebenarnya tuh dari Bang Kadek gitu. Oh, iya. Itu emang dari Bang Kadek, Bang Kadek nih. Bosku, Anda sudah mencemarkan nama Alif Rajab Brahman jadi Kocik. Itu dari Bang Kadek. Dari Bang Kadek. Iya, dulu kan Kenapa? Ya karena kan emang sebenarnya tuh Kocik tuh kocak. Kocak. Karena di tongkrongan gua sering ngomong kayak gitu jadi ke bawah ke anak-anak Garuda. Anak-anak Garuda. Oh, oke. Karena gue sering ngomong kayak gitu, Bang Kadek ngeletuk, panggil si Alif Kocik aja dah gitu. Ya udah sampai sekarang. Oke, berarti Bang Kadek tuh Bang Kadek pertama awal mulanya nih. tuh Bang Kadek tuh bisa jadi panggilan Kocik. Udah 2 tahun. Udah 2 tahun di 2019 sama 2020 lu main di Jakarta Garuda. Dan tahun depan mudah-mudahan masuk Proliga lagi. Amin. Apa lu masih stay di Jakarta Garuda atau bakal pindah tim nih? Nah, udah ada tawaran belum? Itu sih yang masih bingung sih. Semoga aja kalau Garuda masih ngirim, kalau misalnya masih ditawarin, ya kalau bisa ikut Garuda sih. Soalnya emang udah solid banget sih. Apalagi kalau masih tim-tim yang kemarin itu loh. Iya benar sih, gue ngeliatnya juga chemistry-nya tuh dapet banget. Anak-anak waktu kan sempat ngopi, pas nongkrong tuh kayak gitu tuh dapet banget chemistry-nya tuh, anak-anak tuh ngobrol nyambung, bercandanya nyambung, semuanya enak lah, nggak ada gap lah di antara satu sama lain tuh, nggak ada gap. Jadi emang harus dipertahanin sih sebenarnya kalau menurut gua tim yang kemarin itu, atau mungkin ditambah lagi pemain-pemain yang bisa ngedukung pemain-pemain mudanya ini gitu. Oke. Ada juga nih pertanyaan nih dari Olivia 1. Gimana sih lu cara memotivasi diri sendiri saat lu lagi down? Pasti kan nggak mungkin ada aja mental lu lagi paling down gitu. Inget orang tua sih, itu paling utama banget. Itu paling utama, benar-benar. Itu kalau misalnya lagi down banget nih, inget orang tua dulu kayak gimana. Kalau misalnya nganterin mau latihan atau perjuangannya gimana. Paling itu sih yang paling pengaruh banget. Berarti yang paling punya impact besar tuh orang tua. Benar sih. Benar. Ini kita udah jawabin pertanyaan dari netizen nih ya. Selanjutnya pertanyaannya kita cari dulu yang menarik. Dari Revi Mahardika 17. Kenapa ambil posisi quicker? Apa ditunjuk? Apa emang kemauan sendiri? Dulu pas pertama kali masuk Ragunan, dulu sempat all round. Berarti sempat ikut bokap tuh ya? Karena gerakannya lumayan lincah, terus cepet. Jadi dipindahin. Dicoba di quicker. Sama siapa cocok sama ada deh pelatih Ragunan gitu ya. Oke, tuh. Jadi kayak gitu ceritanya Alif gimana bisa jadi quicker. Lanjut deh sampai sekarang. Jadi keterusan nih sampai sekarang jadi quicker andalan. Dari Sasi SF _. Nggak mau bikin YouTube aja buat cover lagu gitu, karena kan lu mungkin suka nyanyi tuh di Instagram. Lu ada rencana nggak buat bikin YouTube? Aduh, YouTube ya nggak ada sih kalau YouTube. Kenapa? Susah ngeditnya? Udah gitu juga kan sibuk pasti nanti setelah ini juga kan nggak bisa fokus ke YouTube juga pasti. Benar. Lagi juga nyanyi cuma buat iseng-iseng doang lah, nggak buat fokusin banget. Karena lagi kayak gini aja kondisinya, karena nggak ada kegiatan, makanya ya sering-sering nyanyi Alif. Kalau lagi TC kayak gitu kan pasti kan sempit waktunya, waktu istirahatnya juga sedikit, pasti digunain benar-benar buat istirahat. Pasti. Tips biar jadi pemain profesional bisa sampai Proliga tuh tipsnya apa? Tips dari Nurka Nadia. Tipsnya latihan jangan malas pokoknya dah. Mau kayak gimana juga jangan males dah, jangan jangan gampang nyerah, udah itu aja sih paling. Pokoknya jangan sampai lagi down. Bisa boleh aja down, pasti jenuh pasti. Cuman ya pikir lagi kalau misalnya target tuh harus capai. Penting target tuh niat target ingat itu aja udah. Harus benar. Kan jangan sampai putus asa deh, jangan berhenti di tengah jalan tuh. Jangan sampai kejar terus sampai dapat. Dari adedia.ps.
Kak Alif risih nggak sih punya banyak penggemar, apalagi penggemar yang fanatik? Bener banget sih. Fansnya Alif tuh fanatik parah sih anjir. Sumpah. Risih sih ada sedikit risih. Ada. Apalagi kalau misalnya yang suka-suka iseng gitu loh. Ya. Ada sih, tapi ya lebih ini sih lebih seneng aja. Lebih banyak yang gemarin gitu. Banyak yang support. Apalagi kalau mau tanding tuh, apalagi kalau habis tanding, senengnya minta ampun dah. Apalagi kalau sampai ngasih kado waktu itu pasti mana ya? Ingat waktu itu ngasih baju masih ada. Tapi Ada 2 orang yang ngasih kado baju. Keren. Senangnya di situ. Ya pokoknya kalau kalian ngefans tuh cuman ya Alif kan juga manusia biasa nih. Manusia biasa. Nah, dia tuh juga butuh waktu sendiri. Pasti juga punya rasa capek. Kadang pasti jangan diganggu lah gitu. Dia butuh waktu sendiri juga pasti. Jangan sampai masuk ke privasinya dia, nelpon-nelponin di Instagram. Tuh Alif tuh pernah ngomong sama gua. Dia tuh pernah diteleponin di Instagram. Parah, banyak banget. Jangan kayak gitulah, oke? Kalau kalian mau support aja. Cuman jangan sampai melewati batas gitu. Dari Zara Ahmad. Tahu nggak cara ikut seleksi Proliga sektor cewek atau mungkin tips-tipsnya nih buat yang cewek-cewek gitu mau ikut Proliga? Ya. Kalau cewek sih kurang tahu sih. Tapi kayaknya kalau cewek itu biasanya seleksi sih dia. Seleksi ya? Seleksi. Kayaknya semua ini seleksi sih. Iya, Garuda juga waktu itu buka seleksi kan? Garuda seleksi juga, Bang. Iya. Coba aja cari-cari info, sering-sering cari info. Kayaknya kalau Proliga gitu seleksi, kalau nggak seleksi ya diambil dari klubnya gitu ya. Sering-sering cari info aja pokoknya. Kelihatan menonjol atau apa pasti diambil. Oke. Tuh tipsnya tuh dari Alif. Dari Halo Shirley. Ada 2 pertanyaan nih, cuman menarik juga dua-duanya nih. Yang pertama, tanyain ke Bang Alif, kenapa memilih voli dari sekian banyak bidang olahraga? Milih voli karena orang tua juga. Karena orang tua voli. Terus waktu itu pas SMP, dulu gue sempat futsal, Bang. Sempat futsal. Terus kenapa? Dari SD kelas 4 udah mulai futsal sampai kelas 6. Iya. Pas SMP karena ada di SMP beasiswanya voli doang. Oh, voli doang. Iya. Karena beasiswa tuh berarti ya awalnya. Beasiswa baru masuk voli. Berarti kebetulan pelatih SMP sama bokap kenal. Jadi jalannya lumayan lancar lah. Ya udah. Voli akhirnya mulai dari situ. Oke, siap. Ini dari Halo Shirley juga nih pertanyaannya nih. Cuman pertanyaannya lebih ke gua. Awal mula abang fotografer ini ketemu Bang Alif gimana? Jadi ceritanya tuh waktu itu di Gor Bulungan ada Prapon Papua nih harusnya 2020. Dari situ pertama kali gue tuh masih buta, gue masih buta banget sama volley tuh. Orang-orangnya siapa aja, yang main di Proliga tuh siapa aja tuh gue tuh nggak tahu, benar-benar nggak tahu karena sebelumnya tuh gue olahraganya tuh ya kayak sepak bola, futsal, kayak gitu-gitu doang. Nah kalau volley ini gue benar-benar nggak tahu sama sekali orang-orangnya. Nah kebetulan di rumah gue juga ada di Petamburan tuh sering ngadain tarkam. Nah tiap tahun tuh ada tuh Piala Gubernur. Nah panitia di rumah gue ternyata panitia juga di kejuaraan Prapon nih. Ya kan kejuaraan juga. Nah gue dateng lah ke situ minta masukin. Nah di situ kebetulan yang main DKI Putri sama DKI Putra. Hari itu main juga tuh dua-duanya. Nah dari situ gue motoin. Awalnya gue masih manggil, "Bang, mau fotonya nggak?" Gitu gue masih. Iya masih inget banget tuh, Bang. Parah gitu kan, banget. Bang Alif mau fotonya nggak? Iya inget banget gue, parah dah. Iya masih inget banget, gue masih botak kan gitu. Masih botak. Alif waktu itu masih botak. Nah gue juga tahu lu itu dari Meta. Oh iya. Dari Meta. Tuh dari temennya dia, gue kenal sama Meta duluan. Karena dia tarkam di rumah gue. Habis itu gue dikasih tahu sama Meta, Alif anak BL juga gitu. Gue masih nawarin gitu loh. Kayak, "Bang mau fotonya nggak?" Iya, kalau iya mau di WA apa di line gitu. Sekarang mah udah pakai Drive, guys.
Sekarang udah nggak di WA lagi, Ya, maksudnya udah pakai drive sekarang. langsung pakai drive biar fotonya bagus kalau di-upload gitu. Sampai sekarang jadinya berteman dekat gitu. Caca 11__. Tipe ceweknya Kak Alif tuh kayak gimana sih? Berhijab? Waduh, Berhijab atau nggak tipe berhijab? tipe lagi. Mungkin kali aja dari followers lo ada yang nyangkut satu. Tipe ya, aduh tipe susah banget sih kalau tipe, ngomongin tipe mah ya. Gimana ya tipe ya? Mungkin yang ada sunroofnya kali apa? Ceper. Yang ceper. Tipe paling ya kalau tinggi pendek sih nggak terlalu ngaruhin sih. Untuk Anda cewek-cewek yang penting- tingginya tidak terlalu tinggi. Yang penting Masih yang ada. penting bisa ngertiin makanya. Kalau gua atlet Betul, harus tuh. harus tuh. Soalnya kan pasti nggak selalu ke dia terus. Benar. Kalau misalnya gua latihan ya gua fokus latihan Iya. gitu. Kalau gua mau tanding ya gua istirahat nggak bisa sampai malam. Paling ya istirahat cepet, udah aja sih paling. Ya pokoknya yang baik-baik aja dah. Yang baik-baik. Ah. Makanya harus selalu saling ngertiin Ngerti. aja, Ah. saling ngertiin yang penting. Bisa mengerti Alif. Jangan ego Ya, pokoknya. tuh. Dari _Sinta Hardianti masih namanya nih. Alasan kuliah meskipun udah sukses di volley. Kenapa lu masih kuliah? Kuliah ya volley kan pasti bisa pensiun kan ya. Betul. Kalau nanti pensiun nggak ada apa namanya? Nggak ada ilmu Nggak selain ada volley ilmu gitu. Selain Ah. itu ya mau kerja di mana? Iya, gitu. betul. Nggak bisa ngandelin di volley aja sih. Paling itu aja sih. Mikirnya. Karena apalagi atlet itu Iya. umur terbaiknya lah gitu ya. Itu cuman kalau sampai volley apalagi kan lompat-lompat terus 30. kalau bola mungkin masih bisa Iya. panjang. Nah, Kalau volley kan karena tuh umur atlet terbaik itu tuh cuman sampai 30 lah pahitnya Iya. ya, kasarnya gitu. Nggak mungkin juga Alif cuman ngandelin di volley. Pasti nanti Alif juga mau ada masa retire-nya kayak itu pasti ada. pasti. Kan jadi nggak mungkin Alif cuma nekunin satu bidang itu aja, nggak mungkin. Jadi harus cari bidang lain yang Alif bisa. Ada pertanyaan nih kocak nih, Lip. Dari It's Desi 02. Apa alasan beli motor Aerox warna kuning? Habis kalau beli yang Apa alasan beli Aerox warna kuning? Kan Kak Alif suka warna black and white. Kenapa nggak beli yang warna apa nih? Nggak yang warna black and white mungkin. Kenapa beli Black motor and white Aerox? tuh warna dasar. Suka karena warna dasar. Sebenarnya lu lihat TikTok gua deh. Gua pakai baju warna apa aja. Ada pink, ada hijau stabilo. Iya, itu cuma buat dasar aja. Kalau misalnya lagi nggak mood pakai warna-warna ya warna itu. Udah itu aja sih. Sebenarnya nggak terlalu ini banget sih. Kenapa? Habis kalau bisa beli Vespa tadi bilangnya fuckboy gimana? Nggak, kenapa kepikiran aja sih lu nanya tuh kenapa beli motor Aerox warna kuning gitu? Detail banget. Parah lu. Dari @vicky_ta10. Momen paling berkesan selama menjadi pemain volley. Momen paling berkesan. Pas momennya sih yang kumpul-kumpul sih Pak. Selama volley tuh kumpul-kumpul sama Jakarta Garuda tuh parah sih. Baru dapat teman lagi yang benar-benar asik tuh pas Di Jakarta Garuda tuh ya? Jakarta Garuda sama Prapon sekarang. Prapon sekarang. Iya. Itu gini banget Itu ya. lebih parah. Gini Itu nih. momen paling parah sih. Apalagi yang Prapon kemarin tuh. Pas final itu momen Final lawan final, Jabar. semifinal tuh. Itu momen paling ini sih. Sama satu lagi yang di Bandung. Apa tuh? Yang pas- menang lawan apa? Oh, Lamongan. Itu Lamongan Sadang. berkesan banget buat gua. Pecah telur itu dari tahun Itu 2019 dari tahun 2019 sampai 2020. Itu kemenangan pertama ya? Kemenangan pertama itu berkesan paling volley, main volley yang paling berkesan itu. Nah, ini ada cuplikannya nih, foto-foto yang waktu menang lawan Lamongan Sadang.
dari @sasala_. Kalau boleh tahu nih ya, ada niatan nikah muda nggak? Sama bagaimana tanggapan Alif soal nikah muda? Nikah muda ya fair, ya nggak apa-apa sih, itu hak mereka sih. Iya. Yang penting bisa Tanggung jawab aja sama tanggung jawab keputusannya. aja udah. Kalau gua nikah muda ya, kalau misalnya gua udah punya kerjaan tetap ya kenapa enggak? Gitu. Lebih aman ya kan. Udah Ini udah siap mental, udah yang penting halal. udah siap semuanya. Jadi Udah bisa tanpa beban gitu. Udah tanpa beban. Mau di mana juga tanpa beban. Bebas. 18 Ada ini kan. Iya. Sudah menikah, sudah halal. Iya. Tenang. Kalau sudah nikah gitu. Dari Unitang. Kapan Kak Alif terakhir pacaran? Terus putusnya gara-gara kenapa? Terakhir pacaran Terakhir pacaran. udah berapa bulan yang lalu ya? Ada kali setengah tahun. Setengah tahun tuh, setengah tahun. Putusnya kenapa Pas tuh? semester kalau- 2 sih. Putusnya kenapa tuh kalau putus? Udah setahun ya berarti ya pas semester Udah lah, 2? udah. Udah setahun. Ya karena ini beda apa? Kan yang di flow kemarin ada EGNE kemarin. Jadi itu guys ceritanya kenapa bisa putus gitu. Itu. Kalau belum nonton, nonton dulu lah, Nonton enak dulu. aja. Nonton dulu. Dari Novita Anggraini. Mungkin dia mau ngadoin Alif nih. Apa tuh? Novita Anggraini __. Amin, semoga dia kadoin. Semoga dikadoin. Ukuran sepatu Kak Alif tuh berapa sih? Ukuran sepatu lu cik berapa? Ukuran sepatu voli 45 46. 45 atau 46. Kalau untuk sepatu jalan atau sepatu sneakers gitu paling 43 44 lah. 44 lah. 44 tuh udah pas. Kaki main volley tuh gede-gede guys. Iya, gede-gede. Tinggi, pasti kakinya gede otomatis. Saya juga malas punya kaki gede ini. Sepatu susah. Pertanyaan selanjutnya itu dari BHR ARSB. Apa deh Harley itu? Oh. Apa tuh? Air Jordan or volleyball shoes? Waduh. Susah banget nih bang. Pertanyaan yang sulit. Wah kacau nih. Wah ini sih nggak bisa dibedain sih. Udah nyatu banget sih. Udah gitu. Nggak bisa ini mah parah. Begini. Air Jordan volleyball shoes. Aduh. Kok emang bisa pakai Jordan buat pakai? Tapi lu pakai sepatu Kobe aja waktu kemarin. Itu kan bukan Jordan. Iya, Kobe tapi kan sepatu basket anjir. Iya sih. Sudah aneh-aneh aja. Sepatu basket kemarin waktu di Abis Bandung kalau tuh pakai masa sepatu volley buat jalan gimana? Ih, kalau sepatu basket pakai buat jalan Masih masih bisa. bagus gitu. Kalau volley soalnya Agak beda. Beda bentukannya Beda gitu. bentuknya. Dia kayak buat khusus aja gitu. nah, kalau disuruh pilih, lu pilih Air Jordan atau sepatu volley? Jordan sih kalau buat jalan. Jordan. Nah, Jordan. Jordan. Oh nih dari Zelika Putri 11. Kak Alif itu aslinya mana sih dan anak keberapa? Anak keberapa tadi udah dijawab, Udah. aslinya mana? Aku aslinya sini sih dari Ciputat, Pamulang. Pertengahan. Jadi ini Pamulang, ini Ciputat. Ini pertengah. Nah, susah senang pemain volley itu udah dijawab di vlog kemarin. Di Q&A kemarin udah dijawab. Kalau Ya. yang belum nonton, nonton dulu. Nonton lah. Enak aja lu. Terus pertanyaan selanjutnya nih. Dari siapa ya? Nih dari Aina Wulan. Berapa kali Kak Alif cedera tangan? Pernah cedera tangan emang itu? Pernah cedera tangan patah. Patah tangan. Sekali. Fraktur. Ini sih di bawah sini apa sih tulang apa namanya? Dia tuh udah lepas. Yang di sini retak. Tulang bawah sini retak. Kenapa itu? Main volley juga pas SMP. Itu persiapan O2SN. O2SN. Mau seminggu mau O2SN, gue cedera patah. Gak berangkat jadinya. Nggak berangkat. Belum rezeki lagi AXT nggak rezeki, O2SN nggak rezeki. Emang ya udah, Tuhan kan punya jalannya sendiri. Dan kita nggak bisa Bersyukur aja nggak bisa udah. ngelawan jalannya Tuhan. Rencana Tuhan tuh nggak bisa dilawan. Berarti pernah cedera tangan tuh Tangan, kaki. Berapa lama tuh lu sembuh dari patah tangan? Baru bisa main volley lagi 6 bulan sampai 7 bulan sih. Itu benar-benar off. Tapi lu Benar-benar pasti megang bola sama pasti lu trauma ada trauma gitu kan? awal megang bola tuh trauma, pasti trauma Pasti. banget.
sampai buat passing aja Passing takut. Kenapa lagi? Takutnya kotak gitu. Iya, orang dia adu panco aja udah nggak berani sekarang. Tapi tangan kanan ya? Tangan kanan. Lu nggak mencoba berubah jadi kayak Oki gitu, kayak bot. Nggak bisa itu. Nggak bisa itu. Tapi bokap gua kayak bot tuh. bokap lu kayak bot? Iya. Gua juga bingung kenapa bisa kanan. Kayak Oki gitu? Iya, kayak bot ya. Tuh. Cuman jangan kayak bot, nanti kayak bot ada dua, kalau dipanggil di DKI kayak bot ada dua, pusing manggilnya. Manggil kayak bot Kidal. dua-duanya. Dulu bokap gue panggilnya Kidal. Kidal. Dari n.meilianti_23 fans menurut Kak Alif itu apa? Dan gimana tanggapan Kak Alif dengan adanya fans? Fans itu support system sih. Support system pasti. Parah sih itu. Tanggapan ada fans ya bagus banget karena mereka bangun semangat juga kan. Benar. sebelum latihan, sebelum tanding pasti kan minta supportnya dari mereka juga. Kita lagi tanding, dia yang support juga. Itu sih yang bikin senangnya sih, pasti sih itu sih. Dari ini bukan pertanyaan nih, ini pernyataan dari Noviar Haris. Anda masuk gendut. ya? Anda masuk Noviar Haris. Alif udah kurus ceking sombong lagi. Udah mending gua keceking daripada lu gendut sombong lagi. Noviar Haris. Bener-bener Anda. Dari Alif Rajab Fanbase. Apa sih kegiatan Kak Alif selama masa pandemi selain rebahan? Alif ngapain? Karena sekarang gua udah nakal, jadi gua keluar mulu. Kalau kemarin masih bisa nahan. Karena sekarang udah new normal, belum sih sekarang? Udah kan? Ya yang penting boleh aja sih, tapi jangan nongkrong, tetap social distancing sih. Kalau mau nongkrong pakai masker, bawa hand sanitizer. Udah sih. Paling kalau sekarang lebih ke motoran, sukanya terus nggak nongkrong, paling motoran aja keliling Jakarta, udah habis itu balik. Begitu sih paling. Kemarin kalau di rumah main game nih sama dia, sempet main game juga sama dia, main game, begadang, terus nyanyi aja di rumah sendiri, terus kuliah online, sampai sekarang nih masih kuliah online sih, terus workout sih paling tuh, udah gitu-gitu aja sih paling. Kalau sekarang udah mulai keluar sih, walaupun belum bisa nongkrong kayak biasa gitu ya. Seenggaknya udah apa sih, udah bisa keluar lah, udah berani jalan-jalan keluar. Kemarin juga sempet sepedaan sepedaan. Gua, Haris, Reza sama itu kakaknya Reza. Termasuk juga nanti paling mau di ini sih. Ada vlognya juga nanti. Ada tenang. Paling seru sih sepedaan malam-malam di Jakarta seru. Bikin itu kayak daily vlogmu banyak yang mau nonton, Liv. Aduh, susah. Tadi udah dijelasin, brother. Alif tuh susah waktunya, buat ngeditnya susah, buat udah gitu susah. alatnya juga nggak ada. Ya, Mau gimana? Mahal. Kalau mau punya fotografer pribadi sih bisa. Iya. Laila Nila 6. Pak Alif seneng nggak sih kalau dikasih hadiah gitu dari fans, terus bakal dipakai atau disimpan aja? Buset dah, bukan seneng lagi. Parah. Itu yang baju kemana aja masih dipakai kok, buat main, buat jalan-jalan, buat apa pasti dipakai kalau, apalagi kalau baju. Gue seneng banget baju. Asal ukurannya pas aja, jangan kekecilan. Iya, jangan kekecilan. Kegedean nggak apa-apa. Gue seneng baju gede kok, oversize. Seneng ya. Tuh, buat yang pengen ngasih kado. Apalagi kalau sweater udah auto pakai dah. Apa dikasih aja nanti kalau ketemu di Proliga atau lagi Marka, mungkin lagi main mana. Sorry, ini kita lagi di sirkuit Mugello, jadi Sentul. Lagi di dekat-dekat Mugello, jadi banyak Sore. banyak suara-suara knalpot. Sorry ya. Diingat Pemberiannya. Karena itu dibawa sama Alif, disimpan pasti, kalau nggak disimpan pasti dipakai. kalau makanan gua makan, asal jangan duren. Tuh, Alif nggak suka duren, jangan kasih duren. Iya. Makanan gua makan, jangan duren aja pokoknya. Ini dari Aquini 18. Kak Alif kuliah di mana dan jurusannya apa? Gua kuliah di Universitas Budi Luhur Ciledug. Budi Luhur. Kalau yang tahu.
Kalau yang nggak tahu ya BR. udah searching aja. Depan gateway. Depan horizon juga. Tahu kan? Iya. Depannya apartemen sama hotel. Iya. Depan Enak banget itu kan? kampus. Iya, elah tinggal Pasti tahu. nyebrang. gua jurusan ilmu komunikasi. Broadcasting juga nih Broadcasting. Alif sama jurusannya sama. Gua sama Alif sama. Seklop lah, Broadcasting. cuman otaknya aja beda. Dia lebih jago, gua enggak. Amin. Wah, hari parah sih ini. Dari Zahram N _17. Masa-masa sulit yang bikin pelajaran besar dalam kehidupan. Masa-masa sulit. Masa-masa sulit. Pas SMA sih. Kenapa tuh? Pas SMA. Padahal kan SMA kan masa-masa terindah gitu loh. Masa sulit ya itu masuk asrama kan. Oh iya, pasti benar harus sih. punya biasa main nongkrong ini sama teman-teman. Pas masuk asrama tiba-tiba asrama udah Asrama, situ sekolah, lapangan. ninggalin Asrama, sekolah, lapangan gitu ya? ninggalin keluarga, ninggalin temen, ninggalin masa-masa yang Masa-masa dibilang main lah masa-masa gitu. asik lah ya. Bener, Pas SMA kan masa-masa asik tuh. Nah itu sih yang paling berat. Bener sih. Berat Karena banget. SMA-nya beda banget. SMA Ragunan tuh kalau kalian yang belum tahu SMA Ragunan, mereka tuh tinggalnya di asrama. Harus mandiri. Harus mandiri pokoknya, nggak pulangnya Iya. tuh seminggu sekali dapat jatah libur pulang sekali, Iya. pulang ke rumah ya. Pulang ke rumah 2 minggu waktu itu. Waktu lu Sempat 2 minggu sekali. 2 minggu sekali harus mandiri, itulah masa-masa terberat yang harus Itu Oke nih, pertanyaan terakhir dari sesi Q&A kali ini. Agestina MRDH KWT. Nggak tuh, gue nggak tahu panjangannya apa ya. Cerita mistis yang pernah terjadi sama Kak Alif. Cerita Wah. mistis. pas di Sentul pernah. Pas lagi Kenapa tinggal di pas Sentul. Di Sentul tuh jadi gua kan kalau mes di Sentul kan kayak satu rumah gitu, cuman ada berapa kamar gitu. Oh. Nah itu gua satu rumah cuma bertiga isinya. Jadi harusnya ditempatin banyak orang, cuman lu ngisi cuma 3 orang. Tiga karena itu gua lagi ikut TC inian. Siapa? TC timnas buat cewek yang persiapan cewek itu. Jadi gue dipanggil buat ikut sparring. Jadi gue nginep seminggu di situ. Oke. Nah itu gue bertiga sama Aji sama Aji mana nih? Aji anaknya ini. Oman sorry ada pelatih. Oh, ada lagi. Bukan Aji. Bukan Aji hitam. Bukan Aji hitam. Bukan Anda. Itu sama si Parit ada orang Bogor. Gue bertiga. Nah itu digangguin mulu. Ada yang jalan lah, ada yang apalah. Akhirnya gue dipindahin dari situ. Gue dipindahin sama bareng sama pelatih. Oh, Mulai dari oke. situ udah aman. Udah aman. Satu lagi sama yang di Cendrawasih. Itu yang Cendrawasih. TC Prapon tuh ya, anak. TC Prapon tuh ya. Iya. Itu kacau banget, anak-anak pada rame itu. Wah, kacau dah, itu sih paling mistis itu doang. Iya. Tempat lain nggak ada. Tempat TC di Cengkareng itu, di Cendrawasih itu tuh jadi tempat itu kayak cuma satu gedung gitu loh, Satu apartemen. gedung, iya. Kayak apartemen gitu kan, Ah. kayak kos-kosan gitulah, pokoknya tinggi gitu. Ya udah gitu doang, kamar tuh manjang, lorong-lorong gitu. Ya emang agak horor. Gue pernah main kesana kan, cuma Emang. emang agak hawanya agak horor juga Apalagi sih. di lantai 3 kalau Lu lantai 3? Di lantai 3 paling atas. Wah itu parah banget sih emang. Lu sekamar sama siapa di Cendrawasih? Sekamar sama Bang Caplang waktu itu pas prapon. Mau caplang? Wah iya Bang Caplang. Coba dah tanya sama Bang Caplang. Oh. Di IG-nya tuh mau caplang tuh Rian Noek. Rian Noek deh. Sempet rame tuh anak-anak tuh. Ada yang liat kuntilanak, ada yang liat ini lagi jemur liat kuntilanak. Lagi jemur? Iya lagi jemur baju malam-malam. Lagi nyuci bawah. Tapi yang lain juga ditongolin apa lu doang? Banyak sih ditongolin katanya. Sempet ngeliat juga banyak. Wah, itu Pelatih kacau juga sih. sempet di Pelatih juga bilang. Jangan sampai. Pisang emang dah tuh kuntilanak. Cukup sampai di situ dulu. Mudah-mudahan ada Q&A lagi sama teman-teman yang lain. Pesan lu buat fans-fans dulu deh. Tetap support walaupun gua lagi kayak gimana juga tetap support ya. Thank you supportnya. Kalian tuh support system banget sumpah. Asli. Teman-teman mungkin boleh request dari apa? Sama siapa gua harus Q&A lagi.
Tapi rumahnya yang dekat-dekat aja. Kalau sama Cipit ntar, kalau Cipit lagi di Jakarta. Itu kudu naik pesawat dulu. Makanya ada subscribe yang banyak. Subscribe yang banyak biar bisa gue samperin Cipit. Iya. Cipit jauh, rumah di Sidoarjo. Iya. Jadi kalau mau sama Cipit harus tunggu Cipit di Jakarta dulu. Iya. Tuh. Tahu kapan. Pak, mana pon di Papua lagi jauh Iya, banget ya, jauh mau nyusulin juga banget. jauh banget. Oke, pokoknya segitu dulu. Pokoknya jangan lupa terus support Alif. Apapun kondisinya harus selalu support. Jangan lupa di video ini di like, di komen, di share ke teman-teman kalian yang ngefans sama Alif Rajabur Rahman ataupun yang nggak tahu Alif Rajabur Rahman, di share juga biar tahu Alif Rajabur Rahman itu siapa. Betul. Sampai jumpa di video selanjutnya. Love you all. Terus ada yang nanya pengen punya cucu, nikah juga belum. Siapa itu? Bolanya Haris. Ini Haris nih, emang Haris nanti ngocol nih yang bobo Haris nih. Bolanya Haris nih, fansnya Haris nih ya.